Oke, jadi kita akan sebelumnya kita akan mulai membuka dari Jupyter ya. Cobaan pada sore ini. Bagaimana cara membuka program Jupyter kita ya. Jadi ini dari taskbar, nah, pilih untuk masuk ke komen di sini ketikkan aja Anaconda. Nah, ini kan ada dua pilihan ya. Ada Anaconda Navigator, ada Anaconda From. Nah, dianjurkan pilih dari From, masuk ke From. Masuk ke From, diklik aja sekali. Nah, maka kita masuk ke From-nya ini kayak From, kayak CMD juga ya tampilannya. Kita masuk ke From-nya Anaconda. Nah, cuma dia ini masuk ke my dokumen kita, C user ini nama user saya Herianto 2 masuknya ke sini. Nah, untuk mengatur direktorinya kita pakai CD. Nah, jadi saya punya folder namanya C, atau ini C ya. Kalau saya begini, nah ini kan Anda udah belajar ya, komen. Nah, komen gini. Jadi kalau saya dir, ini kan saya ada punya banyak folder. Nah, folder-folder Python saya masukkan di sini di proyek Python ini. Makanya saya masuk ke sana. CD, C, Pro, nah ini saya pakai tab ya. CD, C, proyek Python, enter. Nah, di dalam folder ini nanti banyak di dalam folder dan subfoldernya. Semua program-program Python saya. Maka memulai Jupyternya pun dari sini sebaiknya. Sehingga kita bisa masuk kemanapun ke dalam folder yang ada di dalam file kita ini. Nah, jalankan Jupyter dari sini. Jupyter notebook. Nah, jalan. Nanti begitu jalan dia langsung masuknya ke folder ini, ke folder saat dia dijalankan. Nah, ini dia. Nah, di sini. Nah, ini kan banyak ya. Nah, sama nanti Anda mau letaknya di C, di D, dimanapun. Masuk dulu ke prompt-nya Anaconda, dari sana arahkan folder Anda. Nah, dari folder itu melalui CMD ya, ketikkan Jupyter Notebook. Sehingga nanti langsung masuk ke folder kita. Oke. Nah, sekarang karena kita mau ke SML, nah di dalam folder saya ini ada bahan kuliah tentang SML. Nah, klik perkuliahan, nah, jadi saya bisa masuk-masuk. Kalau saya dari my dokumen, saya kan nggak bisa masuk ke folder saya di sini. Nah, itu tadi ya. Kalau kita gunakan langsung yang menu yang ada di Jupyter ya. Jadi tadi dianjurkan Anda masuknya lewat comment prompt. Nah, ini saya masuk ke SML, kita hari ini mau praktekkan ini. Nah, ini mau kita praktek. Jadi hari ini praktik kita adalah tentang DOM ya. Nah, tentang DOM di Jupyter. Nah, ini dia. Ini materi praktik kita DOM, SML DOM, dokumen objek model ya. Nah, kalau minggu sebelumnya itu SML kita olah menggunakan, nah ini menggunakan, tidak menggunakan DOM ya, tapi menggunakan library SML namanya tree ya. Nah, kita kemarin pakai, nah ini kita menggunakan library namanya sml.j3elementary. Nah, makanya dalam program kita ada ini, kita pakai terus. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan DOM ya. DOM, jadi nanti dalam program-program kita itu ada import. Nah, ini import sml dom.minidom. Nah, folder yang digunakan untuk mengakses file XML dari Python dengan menggunakan DOM. Oke, pertama kita bahas dulu. DOM itu apa? DOM itu objek model. Ada yang bertanya? Ada bertanya ya? Ya, DOM itu dokumen objek model. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumen objek model? Nah, dokumen objek model itu sebuah antarmuka pemrograman. Bisa untuk XML, untuk HTML dan
termasuk bisa untuk SVG ya, dan ini file gambar ya, yang bersifat lintas platform. Jadi dia enggak bahasa mau bertanya apa ya? Halo. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi DOM itu ada DOM untuk HTML. Nah, berarti kalau DOM untuk HTML, perintah-perintahnya adalah cara-cara untuk mengakses atau mengolah dokumen HTML. Nah, kalau DOM-nya untuk XML, berarti adalah cara-cara mengakses file atau dokumen XML. Nah, begitu. Nah, nanti baik HTML maupun XML ya, seperti yang pernah kita bahas, itu direpresentasikan dengan struktur tree, dengan struktur pohon. Nah, struktur pohon. Jadi, apa gunanya XML DOM? Gunanya XML DOM adalah kita bisa mengambil elemen data kita. Ya, kalau XML nanti kita bisa mengambil elemen XML, bisa mengubahnya, bisa menambahnya, dan bisa menghapus ya, elemen XML. Apa itu elemen XML? Elemen XML itu, kalau ini perintah XML, atau ini script ya, ini script XML. Nah, script XML ini, kita kan bisa gambarkan dalam bentuk struktur tree, jadinya seperti ini. Nah, ini jadi struktur tree ya, ini lihat. Ini bookstore, bookstore-nya jadi di atas. Nanti di bawahnya ada apa? Di dalam bookstore ini ada book ya, ada sebuah elemen namanya book. Kalau ini elemen namanya bookstore. Karena ini bookstore jadi root. Nah, di dalamnya ada book nih, ada book. Nah, di dalam book itu ada 3 elemen lagi, yaitu title, author, year, price. Nah, kemudian di dalam elemen ada atribut namanya lang di dalam ini. Nah, dia yang bookstore. Nah, di dalam title ya, di dalam title ada atribut namanya language ya, kata dari language ya, title. Jadi ada title, ada author, ada year, ada price. Di dalam title ada atributnya. Di dalam author nggak ada atributnya. Jadi kalau atribut tulisnya seperti ini. Nah, ini juga elemen book ini ada atributnya namanya kategori. Kalau di dalam penulisan XML, nah ini dia kategori. Ini kan tag ya, ini tag. Jadi dalam penulisan ini apa SGML yang tadi ya, seperti halnya HTML, ini kan namanya tag. Nah, di dalam tag kita bisa menambahkan parameter, ini namanya atribut. Ini nilainya, ini nilainya. Kayak ini atribut title. Ya, ini tag title, atributnya language ya. Nilainya n. Ini kata dari bahasa Inggris ya. Ini nilainya everyday. Ini nilai dari tag. Kalau ini nilai dari atribut. Length sendiri ini atributnya. Nah, semua ini namanya elemen. Nah, elemen. Kalau digambarkan dalam tree, setiap elemen ini namanya node. Nah, node namanya node. Jadi ini seperti ini berarti ada berapa node? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 node misalkan. Kalau 12 ya. Nah, node itu bahasa Indonesianya simpul ya. Jadi ini node ini di dalam node. Ini kalau Anda belajar struktur tree, yang paling atas itu namanya root. Di bawah root itu namanya anaknya root. Ya. Anaknya root itu biasa disebut child. Nah, kalau child yang di atas dari child langsung itu namanya parent. Itu namanya parent. Jadi struktur tree itu sudah standar seperti itu. Ada penamaan-penamaan khusus ya seperti itu. Jadi dari XML kita bisa mengubah script XML ini menjadi struktur tree seperti ini. Jadi struktur tree seperti ini. Nah, tadi hal yang harus Anda lihat ya, ada satu istilah di dalam struktur tree itu namanya node. Ya, namanya node. Jadi semua yang ada di dalam dokumen XML kita itu nanti ya, yang disebut dia di dalam, karena bisa digambarkan dalam bentuk struktur tree, maka disebut dia dengan node ya, atau simpul. Nah, node ini tree ya. Diagram tree ini nanti ada istilah-istilah, nanti ada namanya parent node, ya.
ada namanya first child, ada next sibling, ada previous sibling, ada last child. Nah, ini istilah-istilah ini sering digunakan pada perintah-perintah DOM yang apa, perintah-perintah DOM yang namanya nanti metode ya, atau namanya nanti properti, bisa metode ya. Karena dia kan objek ya. Jadi objek di sini maksudnya ya dia seperti pemrograman berorientasi objek. Nah, Anda harus ingat di dalam objek itu ada properti, ada metode. Nah, istilah-istilah baik pada properti maupun metode nanti menggunakan istilah-istilah itu. Jadi kalau parent node berarti notebook ya, elemen dari book ini parent node-nya adalah bookstore. Nah, ini parent node. Sedangkan bookstore itu punya first child ya, punya anak pertama namanya elemen. Punya anak kedua namanya ini punya elemen namanya book ya, first child dari book ini kalau booknya nanti ada elemen lain nanti bukan seperti ini kan, contoh booknya ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, ada 4 book. Nah, kalau book yang pertama nanti namanya first child. Kalau ke yang berikutnya nanti pakai perintah next sibling. Nah, kalau mau mundur namanya previous sibling. Kalau mau yang terakhir namanya last child. Itulah istilah-istilah pada DOM untuk mengakses file XML. Jadi di dalam memahaminya dibayangkan file XML ini adalah struktur tree seperti ini. Nah, struktur tree inilah yang mau diakses. Diakses itu nanti seperti yang kemarin ya, diambil dan diolah dan diubah itu menggunakan namanya DOM. Jadi DOM ini cara-cara standar ya. Cara-cara standar yang tidak ada kaitannya dengan bahasa pemrograman. Ya, bisa diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, cuma pada perkuliahan ini kita pakai Python. Pada kesempatan lain nanti ada yang DOM ini dibuat pakai JavaScript. Ya, sebenarnya paling banyak pakai JavaScript. Karena nanti tujuan mengakses misalkan file HTML ya, kenapa harus diakses filenya atau setiap elemen-elemennya kenapa harus diakses? Karena setelah diakses nanti bisa dibuat untuk meng-create file XML file HTML yang baru. Jadi bisa dibuat dalam bentuk tampilan setelah elemen-elemen sebuah dokumen HTML diambil, nanti bisa ditampilkan dalam bentuk tampilan yang baru setelah diambil, setelah diakses gitu ya, oleh pakai DOM nanti. Itu tujuannya, makanya karena yang paling dekat web itu kan JavaScript. Cuma kita sambil kita mencobakan Python, kita mau mencobakan bahwa DOM juga bisa dilakukan pakai Python. Oke, nah ini pemrograman DOM. Jadi DOM itu karena dia objek, dia ada properti, ada metode, ada properti. Properti itu, nah, kita kan udah belajar ya, program berorientasi objek. Properti itu nilai variabel. Kalau dalam bahasa programan biasa, properti itu mirip dengan variabel. Metode itu pekerjaan ya, aktivitas. Kalau dalam pemrograman itu dia seperti function ya, atau prosedur. Seperti kalau sebuah objek memiliki aktivitas dibuat dalam bentuk metode. Sedangkan kalau objek itu dia bisa menyimpan sebuah nilai, dibuat dalam bentuk properti. Itulah ada properti, ada metode. Nah, contoh properti pada DOM ya, properti pada DOM misalkan node name namanya ya, node value berarti nilai node, parent node ya, child node ya, bisa seperti tadi ya, atau atributnya namanya atribut. Nah, ini contoh properti. Contoh metode, nah ini metode yang sangat terkenal itu get elements by tag name. Nah, ini ngambil namanya. Atau append child, ini berarti nambah node ya, atau remove child berarti menghapus. Kalau ini metode, ini properti, itu contohnya. Oke ya, contoh kita nanti pakai ini. Contoh ini sebuah file XML yang sederhana. Nah, ini berarti ada tag employee, tagnya employee. Kemudian dalam tag employee ada beberapa elemen ya, ada name, ada name, ada home, kemudian ada expertise. Nah, di sini dicontohkan expertise-nya ada beberapa sih. Ada expertise dikasih name SQL, expertise Python, expertise testing, expertise bisnis ya. Jadi yang pertama Anda buat file namanya myxml.sml, Anda buat isinya ini
Ini kemarin minggu lalu udah gimana cara buat file XML ya, silakan Anda ketikkan sehingga menjadi file XML, isinya seperti ini. Nah, setelah Anda buat, Anda cobakan ini. Berarti nanti akan ada file my.xml XML. Anda pastikan ya, Anda cek di folder Anda di sini. Nah, ini saya sudah ada di my.xml.xml. Anda cobakan ini. Bagaimana Python dengan menggunakan library. Library-nya xml.dom.minidom ini. Menggunakan ini, pertama kita bisa mengambil file XML-nya. Ya, dengan menggunakan xml.dom.minidom.fast. Nah, ini ya, menggunakan perintah fast. Ini kalau dijalankan ini memang nah ini kan sudah jalan ya, tapi kan nggak ada hasil apa-apa. Nah, karena memang di sini nggak ada perintah print ya. Sebuah program itu kan baru kelihatan hasilnya kalau ada perintah mencetak. Kalau ini berarti hanya mengubah isi variabel. Ya, perintahnya. Nah, ini ada perintah printnya. Mana cara mencetak? Setelah ini ya, perintah mengambil file XML ini disimpan di sebuah variabel namanya doc. Nah, gimana kalau dicetak doc-nya? Jadi doc itu pertama yang bisa dicetak node name-nya. Nah, node name-nya yang bisa dicetak ya ini yang mana? Ini ya, node name-nya bisa dicetak. Namanya. Yang kedua bisa dicetak itu first child-nya. Ya, first child. First child-nya tadi yang ini. Ini first child-nya ya. Kalau dilihat di sini, ini first child-nya apa di sini? First child-nya ya apa di sini? First. Dan di dalam employee ya kita lihat ya. Kalau cetak. Nah, jadi nama dokumennya dokumen ya. Nah, first child-nya apa? Employee. First child-nya employee. Ini ya. Ini disebut first child. Oke. Kemudian kita bisa cobakan untuk mengambil sejumlah tag. Nah, jadi kalau kita sudah ambil ini, kita ingin mengambil pada tag kita ingin mengambil nilainya. Nah, ini misalkan nama tagnya expertise. Ya, kita mau ngambil nilainya, yang mau kita ambil ini kebetulan atributnya aja yang mau kita ambil. Ini contoh seperti ini ya. Doc get element by tag name. Nah, tag name-nya apa? Expertise. Expertise itu kan ini. Nah, kita mau ambil ini name-nya. Nah, ini kalau nanti ada beberapa pakai for. Karena jumlahnya ada beberapa ya di dalam variabel expertise. Dan variabel expertise ini kita ambil atributnya yang namanya name. Ini atributnya kan namanya name. Kita ambil nilainya. Nah, kita ambil nilainya. Nah, ini kalau dicetak. Nah, ini dia. Nah, di sini kan SQL Python yang diambilnya ini. SQL Python JavaScript business. Nah, kita mau mengambil variabel name-nya. Variabel name-nya ini ya, variabel name-nya yang kita ambil. Nah, kita bisa menambah tag. Ya, kita bisa menambah tag ya. Contohnya di dalam tag expertise tadi, nah, kita mau tambah lagi for expertise yang lain. Ini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kalau kita mau nambah, caranya dengan menggunakan create element. Ini ya metode tadi sih. Nah, salah satu metode di sini. Metode, ini metode di sini ya. Kalau ini kan after child. Kalau create element. Di sini contohnya pakai create element. Nah, dikasih di dalam tag. Berarti ini jadi tag ya. Tag expertise itu dikasih name, atribut name namanya big data. Nah, ini baru open child. Pakai metode open child pada first child. Nah, first child kita kan tadi ini ya. Yang employee tadi. Nah, sehingga ini kalau dijalankan, nah, ini memang dia belum ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita cetak, cara cetaknya sama dengan ini tadi ya. Kita cetak hasilnya, nah bertambah ini satu big data. Bertambah big data ya. Satu big data. Oke, itulah bagaimana Python bisa digunakan untuk menjalankan perintah-perintah atau melakukan perintah-perintah DOM. Perintah DOM. Ini nanti ada contoh program lengkapnya.
Nah, untuk pembanding Anda dengan kalau minggu lalu kan kita hanya menggunakan parsing ya, menggunakan library yang namanya library E3. Nah, kalau di dalam library E3 ini kan kita bisa melihat juga ya, yang 5 ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau Anda jalankan ini belum sempurna ya. Nah, ini semestinya ini muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini gimana caranya nanti silakan Anda perbaiki. Oke, itulah tentang DOM dulu ya. Kita baru introduction ya bagaimana Python ternyata bisa juga digunakan untuk menjalankan perintah DOM yang gunanya untuk mengakses langsung elemen-elemen pada file XML kita. Nah, ya untuk belajar lebih lanjut Anda silakan akses ini. Nah, bentuknya ya. Nah, ini pada W3 School ini dia cerita tentang DOM semua. Cuma di W3 School di sini contohnya pakai apa itu? Pakai JavaScript nanti ya. Atau Anda kalau mau langsung ke Python, nah ini bagaimana library DOM ini dijelaskan langsung di situsnya Python. Ini XML DOM. Jelasan tentang penggunaan DOM di tutorialnya Pythonnya langsung. Kalau Anda mau definisi tentang DOM ini sudah ada di Wikipedia. Nah, ya, konsep DOM yang Wikipedia selalu ini yang cukup representatif yang kita gunakan belajar. Dan dia juga sering memberikan ini ya, beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan DOM. Bisa bagi referensi. Oke, itu yang percobaan dan materi kita pada